Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Aulia Robani, mahasiswa Fakultas Teknik UNIS Teknik Perencanaan Wilayah Kota, angkatan 2015, Universitas Islam Bandung, akan mempresentasikan hasil jurnal penelitian saya yang berjudul Kajian Pengembangan Industri Kreatif di Desa Jatisura sebagai Daya Tarik Wisata. Untuk abstraksi sendiri, di sini tujuan penelitiannya digunakan untuk mengetahui dengan potensi yang ada apakah industri tanah liat dapat dikembangkan untuk menjadi industri kreatif terkait dengan potensi yang dimiliki dan masalah-masalah berupa sarana-prasarana dan lain-lain dengan metode pendekatan yaitu metode deskriptif kualitatif dan beberapa analisis yang digunakan seperti analisis supply demand, analisis karakteristik wisatawan, analisis potensi industri dan industri kreatif, dan analisis potensi dan masalah. Dengan kata kunci pariwisata, industri kreatif, tanah liat, dan supply demand. Untuk pendahuluan, latar belakang penelitian ini berupa dalam RT Majalengka yang mengatakan bahwa Desa Jatisura diperuntukkan sebagai kawasan pengembangan industri dan juga kawasan wisata budaya. Untuk landasan teori yang saya kutip secara garis besar mengenai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, lalu teori menurut Pendit mengenai industri pariwisata, dan materi mengenai jenis-jenis industri kreatif menurut Sugi Priharto. Lalu masuk ke hasil penelitian dan pembahasan. Di sini ada analisis karakteristik wisatawan yang digunakan untuk melihat motif dan tujuan kunjungan wisatawan untuk datang berkunjung yang berpengaruh terhadap analisis supply dan demand. Di sini ada dua diagram, yaitu diagram batang dan diagram chart mengenai kuesioner karakteristik wisatawan dapat dilihat. Selanjutnya ada analisis sumber daya manusia dan sumber daya alam. Untuk analisis sumber daya manusia, diketahui bahwa setidaknya 4% atau sebanyak 240 orang bekerja di industri genteng dan batak dari keseluruhan penduduk di Desa Jatisura sebanyak 5.506 jiwa. Dari 40 pekerja yang hadir dalam satu industri, hanya terdapat 6 orang yang sempat mengemban pendidikan secara formal dan tidak menyelesaikan pendidikan mereka dikarenakan faktor ekonomi, kesadaran pribadi maupun faktor lainnya. Untuk tanah liat sendiri merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sehingga suatu saat dapat habis. Untuk saat ini sendiri, Desa Jatisura sudah tidak memiliki sumber daya alam tanah liat, sehingga untuk bahan bakunya, para produsen perlu mengambil bahan baku dari Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka yang berada pada radius 10 km dari Desa Jatisura. Analisis industri dan potensi industri kreatif. Industri yang ada di Desa Jatisura meliputi 8 unit industri makanan, 6 unit industri gerabah atau keramik atau batu, dan 2 industri kayu. Dengan satu-satunya potensi industri kreatif yaitu Jatiwangi Art Factory atau JAF, yaitu organisasi yang bergerak pada industri kreatif pengolahan tanah liat dengan jenis industri berupa film, fotografi atau video, pasar seni dan budaya, kerajinan, dan seni pertunjukan. Sedangkan untuk industri tanah liat lainnya diarahkan untuk menjadi industri menurut hasil produksinya. 2 industri menjadi penghasil keramik pajangan yaitu souvenir, 1 industri penghasil alat musik keramik, 1 industri penghasil piranti makan dan minum, dan 1 industri lainnya tetap berfungsi sebagai produsen genteng dan batak. Untuk saat ini pengelolaan di Desa Jatisura mengenai industri kreatif belum ada, sehingga perlunya peran pemerintah untuk membuat organisasi yang bergerak di bidang kepengurusan dari industri kreatif tanah liat. Masuk ke analisis supply dan demand. Untuk analisis supply dilakukan dengan cara observasi lapangan, sedangkan untuk analisis demand atau permintaan dilakukan dengan cara membagi kuesioner serta membuat skala 3 butir untuk menentukan hasil penilaiannya dengan metode scoring di mana 1 itu tidak penting, 2 sedang, 3 penting. Dengan skor terkecil yaitu 40 karena respondennya itu totalnya 40 dan skor terpaling tertingginya yaitu 120. Dan hasil penelitian mengenai analisis supply dan demand dari perbandingannya didapatkan yang pertama prasarana jalannya, area parkirnya, toilet kondisi jalannya, lalu kemudahan mencapai kawasan, galeri lukisan dan kerajinan tanah liat, dan yang terakhir pengolahan pembuatan kerajinan tanah liat. Kita masuk kesimpulan dari beberapa analisis yang telah dilakukan, didapat kesimpulan mengenai variabel untuk mengembangkan industri kreatif di Desa Jatisura terkait SDA,
SDM, sarana prasarana, pengelola, dan atraksi wisata. Untuk pemanfaatan tanah liat sebagai sumber daya terbarukan dikelola dalam bentuk lain oleh industri kreatif sebagai alternatif selain genteng dan bata, sehingga hasil produk itu bervariatif. Untuk sumber daya manusia, para pekerja industri dinilai tidak memiliki kriteria yang harus dimiliki untuk menjadi sebuah industri kreatif berupa kreativitas, keterampilan, dan juga talenta untuk mengelola tanah liat menjadi suatu barang yang memiliki nilai jual dan juga nilai seni. Secara garis besar, sarana dan prasarana untuk mengembangkan industri kreatif dari kegiatan wisata dinilai cukup baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal tersebut diakibatkan tingginya permintaan dari wisatawan terhadap beberapa fasilitas yang telah disediakan oleh pihak penyedia. Adapun beberapa saran di sini terdapat 10 saran mengenai teknis dari pengembangan industri kreatif. Mungkin kurang lebih itu saja yang dapat saya ulas, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.